Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, meninjau kesiapan infrastruktur transportasi publik ibu kota di stasiun MRT dan halte Transjakarta pada Selasa pagi. Melalui kunjungannya, Rano menekankan pentingnya percepatan pembangunan jalur MRT, terutama rute Harmoni Ancol yang masih menghadapi kendala lahan. Rano menyebut perencanaan mereka lebih cepat dari tim transisi, sehingga kendala lahan dapat segera diselesaikan. Ia juga menegaskan integrasi transportasi publik akan terus diperkuat demi kenyamanan masyarakat dan beralih dari kendaraan pribadi ke mode transportasi umum. Program transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat juga menjadi salah satu langkah konkret yang segera direalisasikan. Ini merupakan program 100 hari kerja yang masih dalam tahap persiapan. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini hari kelima saya bekerja, semakin optimis Jakarta akan semakin menyala ini. Hari ini memang saya berkunjung ke MRT, saya ingin tahu perencanaan pengembangan seperti apa. Dan saya jujur agak tidak menyangka bahwa mereka jauh lebih cepat mempersiapkannya daripada tim transisi. Memang saya agak fokus tentang pekerjaan MRT yang menuju Harmoni sampai ke Ancol. Di situ ada beberapa, dalam arti kata bukan kendala besar, tapi misalnya masalah lahan itu juga menjadi kendala. Tapi insya Allah akan bisa kita selesaikan. Nah juga hari ini Pak Sekda dan beberapa kepala dinas mendampingi saya untuk saya tahu apa permasalahan dan bisa segera kita hadapi bersama-sama. Kemudian nanti saya akan ke Balai Kota, saya akan naik busway untuk juga saya tahu permasalahannya apa. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan semua permasalahan Jakarta dengan waktu yang cepat. Cepat nih barangkali mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun progresnya akan terasa. Karena Pak Gub juga berharap periode 2025-2030 ini Jakarta bisa menurunkan menjadi kota global dari 74 menjadi ke 50. Nah jadi inilah langkah-langkah kita mempersiapkan Jakarta menjadi kota global yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 bahwa Jakarta menjadi kota ekonomi nasional dan kota global. Inilah salah satu strategi yang harus kita siapkan. Bahkan nanti siang ini di Balai Kota kita rapat untuk perencanaan pengembangan selanjutnya. Jadi kita memang akan menggratiskan kepada 15 golongan. Misalnya lansia, disabilitas, kemudian pemegang KJP, kemudian ya keluarga, misal TNI, ABRI, Polri. Ada 15 golongan yang bisa menggunakan itu. Dan kita juga akan memperluas jaringan. Misalnya kalau kemarin kan Transjakarta, Mas Gub atau Mas Pram ingin Trans Jabodetabek, artinya kita jauhkan alurnya supaya masyarakat saudara kita yang ada di Bekasi, di Depok, di Tangerang kembali lagi datang ke Jakarta. Kita berharap tidak mereka pakai kendaraan pribadi, cukup dengan kendaraan umum yang ada di Jakarta. Rano juga menyatakan dirinya berkomitmen menggunakan transportasi umum minimal seminggu sekali. Jadi saya akan tinggal di rumah saya jauh lebih nyaman kalau saya ke kantor naik MRT. Saya naik dari Lebak Bulus, rumah saya di Lebak Bulus, saya turun di HI, ya mungkin mobil numpang dijemput sini saya ke Balai Kota. Jauh lebih enak buat saya. Tapi kadang-kadang memang tidak mungkin saya setiap hari karena di tengah perjalanan saya mampir juga ke tempat yang lain. Nah artinya bagi saya naik kendaraan umum di Jakarta ini jauh lebih nyaman. Lebih lebih tenang, tidak terlalu pusing kita dengan traffic. Mungkin itu. Pasti, mungkin seminggu sekali saya akan naik kendaraan umum, terutama MRT. Melalui berbagai kebijakan ini, Rano optimis Jakarta semakin maju dan ramah bagi pengguna transportasi umum. Saksikan terus Jack News untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia.